Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar 7 deret aritmetika yang disampaikan oleh Ibu Seri Rahmawati SPD. Pengertian dan rumus deret aritmetika merupakan kelanjutan dari barisan aritmetika. Pengertian deret aritmetika adalah jumlah n suku pada barisan aritmetika. Maksudnya jumlah n suku, misalnya nanti ada barisan aritmetika terdiri dari 5 suku, U1, U2, U3, U4, U5. Berarti jumlah n suku, berarti jumlah 5 suku dari U1 sampai U5. Jadi U1 tambah U2, S5-nya jumlah 5 suku pertamanya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Jadi maksud dari jumlah n suku pada barisan aritmetika. Nah, dirumuskan dengan rumus yang dipakai nanti ada dua. Yang pertama, Sn sama dengan n per 2 dikali dalam kurung 2 kali A tambah dalam kurung n kurang 1 kali B. Atau Sn sama dengan n per 2 dikali dalam kurung A tambah UN. UN di sini adalah suku yang ke N, suku yang terakhir. Untuk lebih jelasnya, simak dan perhatikan dengan baik penjelasan pada contoh soal berikut. Contoh soal nomor 1. Hitunglah jumlah suku-suku pada barisan aritmetika 8, 14, 20, 26, 32. Nah, di sini ada barisan aritmetika yang terdiri dari 5 suku, dari U1 sampai U5. Di sini kita menggunakan 3 cara. Cara yang pertama, penjumlahan langsung atau secara manual. Nah, ini khusus untuk barisan aritmetika dengan jumlah suku sedikit. Biasanya kurang dari 10 suku. Nah, dari soal sudah kita ketahui U1 8, U2 14, U3 20, U4 26, dan U5 32. Ditanya tadi adalah jumlah suku pada barisan. Barisannya tadi ada 5 suku, berarti yang ditanya adalah S5. Sn S5. N-nya banyaknya suku, dan sukunya 5 berarti jumlah S5, jumlah 5 suku pertama. 5 suku pertama dari U1 sampai U5. Jadi kita tambah S5 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sama dengan U1 8 tambah U2 14 tambah U3 20 tambah U4 26 tambah U5 32. Kita jumlahkan dua suku biar mudah. 8 tambah 14 22, 20 tambah 26 46 tambah 32.
Tambahkan lagi 22 tambah 46, 68 tambah 32. Berikutnya 68 tambah 32 sama dengan 100. Jadi jumlah 5 suku pertama pada barisan aritmetika di atas adalah S5 sama dengan 100. Cara yang kedua menggunakan rumus deret aritmetika. Sn sama dengan N per 2 kali dalam kurung 2 kali A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Nah, dari soal sudah kita ketahui A atau U1 8, satunya 8 atau A-nya. B, U2 dikurang U1, 14 dikurang 8. 14 dikurang 8, hasilnya 6. Berarti B kita adalah 6. N, banyak suku atau nomor suku terakhir. Kita hitung suku kita adalah dari U1, U2, U3, U4, U5. Berarti suku kita ada 5. Berarti suku yang terakhir N-nya adalah 5. UN, suku ke N atau suku terakhir U5 sama dengan 32. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan rumusnya? Kita ganti dari yang kita ketahui tadi, SN, SN-nya tadi adalah 5. Jadi kita tulis rumusnya dulu, N per 2 dikali dalam kurung 2 kali A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Kita ganti berdasarkan diketahui S5. Jumlah N-nya tadi 5. Jadi jumlah 5 suku pertama sama dengan 5 per 2 dikali dalam kurung 2 kali A. 2 kali 8. A kita 8. Tambah N kita banyak suku kita ada 5. 5 kurang 1 kali B. B kita tadi 6. Kali 6. Selanjutnya kita hitung S5 sama dengan 5 per 2 kali dalam kurung 2 kali 8, 16. Tambah 5 kurang 1, kita hitung dulu. 5 kurang 1, 4. 4 dikalikan 6, 24. Kita teruskan S5 sama dengan 5 per 2. Tidak bisa dibagi, kita tulis saja dulu dalam kurung 16 tambah 24, 40. 40. Di sini kita bisa bagi 20 bagi 2 hasilnya 2. 40 bagi 2 hasilnya 20. 5 kali 20, jadi S5 sama dengan 5 kali 20 sama dengan 100. Jadi S5 jumlah 5 suku pertama sama dengan 100. Jadi hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Cara yang berikutnya, cara ketiga, menggunakan rumus deret aritmetika. Yang kedua, Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A tambah UN. Nah, dari soal sudah kita ketahui di depan A sama dengan U1 8, B tadi U2 dikurang U1, 14 dikurang 8, 6. N banyak suku atau nomor suku terakhir, suku kita ada 5, berarti N-nya 5. UN suku ke N atau suku terakhir U5, suku yang terakhir adalah 32. Nah, di sini coba perhatikan rumus, kita tulis ulang rumusnya dulu. Sn sama dengan N per 2 kali dalam kurung A tambah UN. Nah, di sini
Kita lihat bagian UN. UN, suku yang ke N, suku yang terakhir adalah 32. Jadi kita masukkan ke rumus S N S5 sama dengan 5 per 2 dikali dalam kurung A 8. Nah, tambah UN tadi, suku yang terakhir tadi U5 32. Jadi U5-nya adalah 32. Kita tulis dulu S5 sama dengan 5 per 2 dikali dalam kurung 8 tambah 32. Suku yang terakhir, suku yang kelima. Kita hitung S5 sama dengan 5 per 2 dikali 8 tambah 32, 40. 40 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya 20. 20 kali 5, kita tulis S5 sama dengan 5 kali 20. Sama dengan S5 sama dengan 100. Nah, jadi kalian bisa memilih. Jadi S5 kita peroleh sama dengan cara-cara sebelumnya. Sama dengan cara 1, cara 2, dan cara 3 yang sama, yaitu 100. Jadi kalian bisa memilih cara mana yang paling tepat untuk menyelesaikan soal. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Diketahui deret aritmetika. Nah, ada kata-kata deret. Deret tadi jumlah n suku pada barisan aritmetika. Nah, kalau ada kata deret berarti kita menggunakan tanda tambah. Jadi bukan tanda koma. Kalau barisan aritmetika menggunakan tanda koma. Jadi penulisan barisan dengan deret di sini ada perbedaan. Ibu lanjutkan. Hitunglah jumlah 20 suku pertama deret barisan tersebut. Jadi yang ditanya adalah S20. Jadi U1 tambah U2 sampai U20. U1 tambah U2 tambah U3 sampai U20. Nah, di sini kita tidak menggunakan cara manual, kita langsung menggunakan rumus yang ada tadi, rumus yang pertama. Nah, kan rumus deret aritmetika Sn sama dengan n per 2 dikali dalam kurung 2 kali A tambah n kurang 1 kali B. Nah, yang diketahui dari soal kalian sudah tahu U1-nya 27 atau A-nya 27, B-nya U2 dikurang U1. Nah, di sini 24 dikurang 27, kita mendapatkan B negatif 3. N banyak suku, nomor suku terakhir adalah sampai suku yang ke-20, berarti N kita adalah 20. Kita tuliskan rumusnya dulu. Sn sama dengan N per 2 kali dalam kurung 2 kali A tambah N kurang 1 kali B. Kita ganti sama-sama. Sn S20 sama dengan 20 N per 20 per 2 kali dalam kurung 2 kali A. 2 kali 27. A kita 27 tambah N kita 20 dikurang 1 kali B. B-nya dalam kurung negatif 3 karena bernilai negatif. 20 dengan 2 bisa dibagi, bisa kita hitung. 20 bagi 2 sisa 10. 10 kali 2 kali 27, 54 tambah 20 dikurang 1, 19 kali negatif 3.
S20 sama dengan 10 dikali 54 tambah, kita kalikan dulu, 19 dikali negatif 3, positif kali negatif, negatif 57 kita kali 3 kali 1 3 tambah 2 5, jadi 57. Kita lanjutkan, S20 sama dengan 10 kali, kita bereskan yang di dalam kurung, 54 dikurang 57 negatif 3. Kita isikan, berarti hasil akhirnya adalah S20 sama dengan 10 dikali negatif 3, positif kali negatif, negatif 30. Jadi S20, jumlah 20 suku pada barisan aritmetika dari 1 sampai 20 adalah negatif 30. Cara yang kedua, menggunakan rumus deret aritmetika Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Nah, dari soal diketahui A 27, B kita negatif 3, N nomor suku terakhir, banyak suku tadi 20, berarti N kita 20. Nah, di sini perhatikan rumus, di rumus kita memerlukan UN, suku yang terakhir. Berarti kita cari dulu berapa nilai UN dengan menggunakan rumus barisan aritmetika UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kita ganti nilainya, U N sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. U20 sama dengan A 27 tambah 20 kurang 1 kali B kali negatif 3. U20 sama dengan 27 tambah 20 dikurang 1, 19 dikalikan dengan negatif 3. 19 dikali negatif 3, dikali 3 kita hitung, 3 kali 9, 27, 7, simpan 2, 3 kali 1, 3, tambah 2, 5. Nah, lanjutkan, U20 sama dengan 27 dikurang 57. Ya, sama dengan hasilnya kurang 27, 0, 5 dikurang 2, 3. Jadi hasilnya negatif 30. Jadi U20 kita sama dengan cara yang pertama, negatif 30. Jadi U20 S, kita lanjutkan, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Nah, tadi yang diminta adalah S20, jumlah 20 suku pertama. 20 dibagi 2 dalam kurung A 27 ditambah UN. U yang terakhir tadi U20. S20, nah dengan 20 dibagi 2 10 kali 27 ditambah suku yang 20 tadi kita dapat adalah negatif 30. S20 sama dengan 10 dikali 27 dikurang 30 negatif 3. Sekarang kita kali 20 sama dengan 10 dikali negatif 3 negatif 30. Jadi hasilnya sama dengan cara yang pertama. Soal yang ketiga, soal cerita.
dalam aula terdapat 25 kursi pada baris pertama. Setiap baris berikutnya bertambah 3 kursi dari kursi di depannya. Jika aula itu memuat 8 baris kursi, banyak kursi di dalam aula adalah titik-titik berapa kursi. Nah, kita baca pelan-pelan, kita isi diketahuinya. Nah, A dari soal sama dengan 25 kursi pada baris pertama. Berarti A kita adalah 25. Nah, setiap baris berikutnya bertambah 3 dari kursi di depannya. Berarti B kita bedanya adalah 3. N, kita lanjutkan membaca. Jika aula itu memuat 8 baris kursi, berarti ada 8 baris, berarti ada 8 suku, berarti N-nya 8. Dari U1 baris pertama sampai baris ke-8. Ditanya berapa banyak kursi di dalam aula, berarti dari U1 sampai U8, dari baris pertama sampai baris ke-8, berarti S8. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang tepat. Di sini tepat maksudnya tidak panjang. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 kali A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Nah, kita pakai ini karena semua sudah tersedia pada diketahui. Kita lanjutkan. Sn, N-nya 8, berarti S8 sama dengan 8 per 2 dalam kurung 2 kali 25. A-nya 25 tambah dalam kurung 8 dikurang 1 kali B. B kita 3. Lanjutkan. S8 sama dengan 8 dibagi 2. Kita bagi 4. Dari sisa 4. Dalam kurung 2 kali 25, 50. Tambah 8 kurang 1, 7. 7. Kita kalikan 3. 21. Kita lanjutkan. S8 sama dengan 4 kali, kita hitung dalam kurung 50 sama 21, 71. Di S8 kita kalikan 71 kali 4, 4 kali 1, 4, 4 kali 7, 28. Berarti S8 sama dengan 284. Jadi jumlah kursi dalam aula tersebut adalah 200, banyak kursinya 284 kursi. Tugas KB7 kita, deret aritmetika, Ibu minta ini dikumpul pada pertemuan berikutnya. Jadi kerjakan dengan baik dulu. Selesaikan soal berikut dengan menggunakan rumus deret aritmetika yang tepat. Jadi tidak bisa manual. Jadi Ibu minta menggunakan rumus deret aritmetika yang tepat. Pilih salah satu. Soalnya nomor 1. Diketahui deret aritmetika 4 tambah 9 tambah 14 tambah 19 tambah 24 tambah titik-titik. Hitunglah jumlah 30 suku pertama deret tersebut. Jadi rumus apa yang paling tepat? Nomor 2. Susunan kursi dalam sebuah gedung pertunjukan diatur menjadi 15 baris. Banyak kursi pada baris paling depan ada 42 buah.
Banyak kursi pada baris kedua, 6 lebihnya dari baris di depannya. Banyak kursi pada baris lainnya mengikuti pola yang sama. Berapakah banyak kursi penonton dalam gedung tersebut? Ibu minta dikumpul pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.